Kamu nggak akan dengar suaranya. Tapi ginjalmu udah menjerit setiap malam kamu bangun buat pipis. Dia lelah, dan sebentar lagi, dia berhenti minta tolong. Suara teriakan dari ginjal. Pernah nggak? Malam-malam kamu baru tidur nyenyak. Tiba-tiba kebangun, matamu berat, tapi tubuhmu otomatis jalan ke toilet? Kamu pikir cuma kebetulan, padahal bisa jadi itu alarm dari dalam tubuh. Ginjalmu sedang berteriak pelan. Hei, aku kerja lembur terus, kapan istirahatku? Kita sering bangga bilang, aku rajin minum air, jadi sehat. Tapi kalau salah waktu dan cara, air bisa jadi racun lembut bagi ginjalmu. Karena ginjal, meski kecil ukurannya, dia kerja 24 jam tanpa cuti, nyaringin darah, buang racun, dan jaga keseimbangan cairan. Bayangin kamu kerja di kantor, udah lembur 3 malam berturut-turut, tapi masih dikasih tumpukan tugas. Capek? Nah, begitu juga ginjalmu kalau kamu minum banyak air sebelum tidur. Dia nggak bisa istirahat. Akhirnya kamu bolak-balik ke kamar mandi, tidur terganggu, dan paginya bangun kayak habis ikut maraton. Tubuh kita punya ritme. Siang hari, ginjal bekerja maksimal karena tubuh aktif dan metabolisme tinggi. Tapi malam hari, dia butuh tenang untuk memperbaiki sel dan menyeimbangkan cairan. Nah, kalau kamu masih hajar minum air segelas besar jam 10 malam, itu sama aja kayak nyuruh ginjal lembur shift malam tanpa gaji. Bukan cuma soal tidur terganggu. Kencing malam terlalu sering bisa bikin tekanan darah naik, kadar garam terganggu, bahkan lambat laun merusak fungsi penyaringan ginjal. Ginjal lelah itu diam, tapi akibatnya bisa keras. Dan sayangnya, nggak ada tombol, mute, buat protes ginjal. Jadi, kalau kamu tiap malam bangun 2-3 kali ke toilet, jangan anggap remeh. Itu bukan sekadar banyak minum. Itu tanda tubuhmu minta perhatian. Mulailah dari kebiasaan kecil. Batasi minum 2 jam sebelum tidur, dan biarkan ginjalmu punya waktu istirahat yang layak. Ingat, ginjal kamu nggak bisa teriak, tapi dia bisa kasih sinyal lewat rutinitas kecil. Sering buang air, warna urin, atau rasa cepat lelah. Dengar bisikan kecil itu sebelum berubah jadi jeritan besar. Karena kesehatan ginjal itu kayak hubungan. Kalau kamu cuek, dia bisa putus kerja kapan saja. Kencing malam, tanda bahaya yang sering diabaikan. Setiap malam, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Sementara orang lain terlelap, kamu bangun, langkahmu pelan menuju toilet. Suara air mengalir jadi lagu pengantar tidur versi ginjalmu. Sekilas sepele, tapi kalau ini terjadi setiap malam, tubuhmu sedang kirim sinyal darurat yang kamu abaikan. Fenomena ini disebut nokturia, kondisi di mana seseorang harus buang air kecil berulang kali saat malam. Banyak orang anggap wajar. Ah, namanya juga umur. Tapi sebenarnya, itu tanda kalau ginjal dan sistem keseimbangan cairan kamu mulai kewalahan. Normalnya, tubuh kita menahan produksi urin di malam hari supaya bisa tidur nyenyak. Tapi saat ginjal mulai kehilangan kemampuan menahan air, dia jadi seperti kran bocor. Setiap beberapa jam, ada sinyal mendesak dari kandung kemih yang memaksa kamu bangun. Dan tahukah kamu, penyebab paling umum dari kencing malam itu bukan sekadar banyak minum. Bisa karena gangguan hormon antidiuretik, pembesaran prostat, bahkan tanda awal penyakit ginjal kronik. Jadi, kalau kamu pikir ini cuma soal kebiasaan, pikir lagi. Ginjalmu mungkin sedang minta diperiksa. Coba bayangkan, kamu bangun 3 kali dalam semalam. Total waktu tidur kamu terpotong jadi fragmen kecil. Akibatnya, esok pagi kamu bangun lelah, kepala berat, dan konsentrasi menurun. Tubuh butuh tidur untuk perbaikan sel. Kalau terganggu terus, efeknya bukan cuma di ginjal, tapi ke otak dan jantung juga. Ironisnya, banyak orang udah terbiasa. Namanya juga tua. Padahal, usia bukan alasan untuk menerima gangguan tidur ini. Banyak yang bisa diperbaiki. Cara minum, pola makan, dan pemeriksaan dini. Justru dengan tahu penyebabnya,
kamu bisa cegah kerusakan ginjal sejak awal. Kencing malam yang sering bukan hal memalukan, tapi hal yang berbahaya kalau dibiarkan. Karena saat ginjal mulai minta tolong, dia nggak bicara dengan kata-kata. Dia bicara lewat rasa kantuk yang nggak tuntas dan langkah kaki kamu yang bolak-balik ke toilet. Mulai sekarang, jangan abaikan sinyal kecil itu. Kalau kamu sering buang air malam, periksa tekanan darah, kadar gula, dan fungsi ginjalmu. Kadang tubuh berbisik lewat kebiasaan, tinggal kamu mau dengar atau enggak. Cara minum yang menjebak. Dok, saya udah minum air banyak kok. Tapi kenapa masih gampang capek dan sering pipis? Pertanyaan ini sering banget keluar dari pasien saya. Jawabannya simpel. Bukan soal berapa banyak, tapi bagaimana kamu minum. Banyak orang minum air dengan cara yang bikin ginjalnya kerja 2 kali lipat, bahkan tanpa sadar. Kesalahan pertama, minum air sekaligus banyak dalam waktu singkat. Kamu mungkin pikir, sekali teguk 1 liter biar cepat sehat. Padahal ginjal kamu bukan ember, tapi filter halus yang punya kapasitas terbatas per menit. Kalau kamu banjirkan tubuh dalam waktu singkat, air nggak sempat diserap, langsung dibuang lewat urin. Hasilnya, kamu cuma bolak-balik toilet, bukan tambah sehat. Coba bayangkan ginjalmu seperti penyaring kopi. Kalau kamu tuang air pelan, hasilnya jernih dan nikmat. Tapi kalau kamu tuang air seember sekaligus, yang keluar malah tumpah dan ampasnya ke bawah. Nah, ginjalmu juga begitu. Lebih baik minum sedikit-sedikit tapi sering, bukan sekaligus banyak. Kesalahan kedua, minum air terlalu banyak sebelum tidur. Kebiasaan ini sering dianggap tanda rajin menjaga kesehatan. Padahal efeknya bisa berlawanan. Ketika kamu minum segelas besar sebelum tidur, tubuh butuh waktu memproses cairan itu. Ginjal dipaksa kerja lembur, dan kandung kemih penuh di tengah malam. Alhasil, tidurmu kepotong, dan esok paginya, kantuk masih numpang di wajah. Idealnya, hentikan minum air besar 2 jam sebelum tidur. Kalau haus, cukup teguk seteguk kecil. Ingat, kualitas tidur jauh lebih penting daripada memaksa diri, minum biar sehat. Ginjal kamu juga butuh waktu untuk istirahat, bukan lembur tanpa upah. Pejalan kaki, 2 kesalahan ketiga, minum air sambil berdiri. Kelihatannya sepele, tapi saat kamu minum sambil berdiri, gravitasi membuat air turun cepat ke lambung tanpa sempat difilter secara perlahan oleh sistem pencernaan. Air langsung, nyelonong, ke ginjal. Bikin kerja penyaringan jadi kurang efisien. Minum sambil duduk bikin sistem saraf parasimpatis aktif. Tubuh lebih rileks, penyerapan air lebih stabil, dan ginjal nggak kaget menerima beban mendadak. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu minum air sambil berdiri, bayangin ginjalmu lagi teriak kecil. Weh, duduk dulu dong. Kesalahan kecil ini sering diremehkan, padahal efeknya besar kalau dilakukan setiap hari. Jadi, mulai sekarang, minum air dengan sadar. Bukan cuma banyak, tapi juga benar. Karena minum air itu bukan lomba cepat, tapi investasi jangka panjang untuk ginjal yang bahagia. Minuman yang bikin ginjal menjerit. Kalau ginjal bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang begini. Minuman favoritmu itu, rasanya enak di lidah tapi pahit di aku. Yap, bukan semua cairan bisa disebut air yang menyehatkan. Banyak orang rajin minum, tapi salah pilih jenis minuman. Akhirnya ginjal jadi kayak kasir minimarket di jam ramai. Sibuk ngitung gula, kafein, dan bahan kimia yang masuk tanpa henti. Kesalahan keempat, terlalu banyak kopi dan teh. Kafein memang bikin melek, tapi juga bersifat diuretik. Artinya, dia bikin tubuh lebih cepat buang air. Jadi walau kamu minum banyak kopi, sebenarnya kamu malah kehilangan cairan. Kalau dibiarkan, ginjalmu kerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Selain itu, kafein bisa menaikkan tekanan darah sementara. Buat orang dengan fungsi ginjal lemah, tekanan tinggi ibarat ban bocor yang terus dipompa, lama-lama pecah juga.
Bukan berarti kamu harus berhenti ngopi total, tapi cukup batasi 1 atau 2 cangkir sehari. Kesalahan kelima, terlalu sering minum minuman bersoda dan manis. Setiap tegukan soda adalah pesta kecil buat lidah, tapi neraka kecil buat ginjal. Gula tinggi dalam soda dan teh kemasan memaksa ginjal kerja keras menyaring kelebihan glukosa. Lama-lama, filter halus ginjal bisa rusak permanen. Dan jangan lupa, minuman manis juga mengacaukan kadar insulin. Kadar gula tinggi bikin pembuluh darah di ginjal menebal dan kaku. Kalau kamu lihat orang dengan diabetes yang juga gagal ginjal, seringkali pelakunya berawal dari kebiasaan ini. Kesalahan keenam, minum air es langsung setelah olahraga berat. Banyak yang nggak sadar, saat tubuh panas dan pembuluh darah melebar, air dingin ekstrim bikin pembuluh di ginjal kaget dan menyempit mendadak. Ini bisa bikin aliran darah terganggu sejenak dan memicu nyeri pinggang mendadak. Kesalahan ketujuh, minum air dari botol plastik yang terpapar panas. Botol plastik yang disimpan di mobil panas atau di bawah matahari bisa melepaskan zat kimia bernama BPA dan mikroplastik ke dalam air. Kalau zat ini masuk terus-menerus, ginjalmu jadi seperti filter yang tersumbat partikel tak terlihat. Minuman yang tampak biasa bisa jadi bumerang kalau dikonsumsi tanpa kontrol. Ingat, tugas ginjal bukan menyalahkan pilihanmu, tapi menanggung akibatnya. Jadi sebelum menenggak minuman manis atau dingin, tanya dulu ke diri sendiri. Ginjalku kuat nggak hari ini? Air putih itu mungkin nggak viral, nggak punya rasa, tapi dia setia. Satu-satunya minuman yang kerja sama dengan ginjal, bukan melawannya. Jadi, kalau kamu sayang ginjalmu, kasih dia yang terbaik. Air putih, suhu normal, dan tanpa drama. Waktu dan pola yang salah. Kebanyakan orang fokus pada berapa banyak air yang diminum, tapi jarang mikir soal kapan waktu terbaik minum air. Padahal, waktu minum air itu menentukan bagaimana tubuh memanfaatkannya. Ibarat bensin, kalau diisi pas mesin panas, malah nyembur. Tapi kalau pas tenang, bisa kerja maksimal. Kesalahan kedelapan, tidak minum air di pagi hari. Setelah tidur 6-8 jam, tubuh dehidrasi tanpa kita sadari. Tapi banyak orang bangun langsung cari kopi, bukan air putih. Padahal segelas air di pagi hari itu ibarat tombol start buat metabolisme dan ginjalmu, membantu buang racun yang dikumpulkan semalaman. Ginjal bekerja seperti petugas kebersihan tubuh. Begitu kamu kasih air pertama di pagi hari, dia langsung aktif. Oke, waktunya bersihin sisa metabolisme semalam. Tapi kalau kamu tunda, racun menumpuk lebih lama, bikin tubuh lesu dan mulut terasa kering. Kesalahan kesembilan, menunggu haus baru minum. Rasa haus bukan sinyal awal, itu sinyal terakhir. Artinya tubuh sudah kekurangan cairan sekitar 1-2. Saat itu, darah sudah mulai kental, sirkulasi melambat, dan ginjalmu kerja lebih berat menyaring limbah. Solusinya gampang tapi sering dilupakan, minum air sebelum haus. Sediakan botol kecil di meja kerja atau tas kamu, dan teguk perlahan tiap 30-40 menit. Bukan nunggu tenggorokan kering baru panik cari air, ginjal suka yang konsisten, bukan yang reaktif. Kesalahan ke-10, mengabaikan warna urin. Warna urin adalah pesan rahasia dari ginjalmu. Kalau warnanya kuning pucat, bagus, artinya cukup cairan. Tapi kalau kuning tua atau bahkan oranye, itu tanda kamu butuh air segera. Dan kalau terlalu bening terus-menerus, bisa jadi kamu malah overhydrated. Coba lihat urin kamu pagi ini. Jernih? Bagus. Gelap dan pekat? Ginjalmu mungkin sedang berjuang. Tubuh sebenarnya nggak butuh sensor canggih. Cukup sedikit perhatian dan kebiasaan. Kadang kesehatan bukan soal obat, tapi soal sadar dan rutin. Ginjal nggak pernah minta lebih. Dia cuma pengen kamu peka. Minum di waktu yang tepat, bukan sembarangan. Karena tubuh bukan mesin, tapi sistem yang butuh ritme. Dan ritme terbaiknya, saat kamu peduli bahkan pada hal kecil seperti segelas air. Ginjal sehat,
Hidup tenang. Kalau kamu udah nonton sampai sini, artinya kamu peduli. Mungkin kamu mulai sadar bahwa minum air bukan cuma rutinitas, tapi bentuk komunikasi dengan tubuhmu sendiri. Dan ginjal, si pekerja senyap di pinggangmu itu, selalu siap mendengarkan, meski dia sendiri jarang didengar. Ginjal itu organ yang gak pernah ngeluh. Dia kerja 24 jam, nyaring darah, buang racun, jaga tekanan, bahkan bantu tulangmu tetap kuat. Tapi begitu rusak, jarang ada jalan kembali. Dialisis dan transplantasi bukan jalan mudah, mereka cuma pengingat betapa mahal harga dari ketidaktahuan kita. Kesehatan ginjal itu kayak hubungan. Kalau kamu jaga dengan konsisten, dia setia. Tapi kalau kamu cuek, dia pergi tanpa banyak bicara. Dan ketika dia pergi, yang tersisa cuma penyesalan dan janji, seandainya aku lebih hati-hati dulu. Sekarang kamu tahu cara minum yang benar, waktu yang tepat, dan kesalahan yang harus dihindari. Tapi ilmu nggak berarti apa-apa kalau nggak jadi kebiasaan. Mulai hari ini, jangan sekadar tahu, tapi lakukan. Minum perlahan, cukup, dan sadar. Buat kamu yang sering begadang, yang sibuk sampai lupa minum, atau yang minum asal-asalan, ini bukan tentang sempurna. Ini tentang peduli. Karena tubuhmu cuma satu. Ginjalmu juga cuma dua, dan dua-duanya nggak bisa diganti begitu saja kalau rusak. Mulai sekarang, kalau kamu minum air putih, jangan cuma teguk. Rasakan. Sadari bahwa setiap tetesnya bantu ginjalmu bernafas lebih lega. Setiap tegukan adalah ucapan terima kasih yang nggak diucap, tapi dirasakan. Hidup tenang bukan berarti tanpa masalah. Tapi kalau tubuhmu bekerja dengan baik, semua jadi lebih ringan. Tidur nyenyak tanpa bangun ke toilet, bangun pagi tanpa rasa lelah, dan senyum karena kamu tahu, kamu lagi jaga sesuatu yang berharga. Kesehatanmu sendiri. Jaga ginjalmu, sebelum dia memaksa kamu untuk berhenti. Senyum lembut, dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak ginjal yang terselamatkan.